Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Mailani Utomo dengan NIM 84131240440 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi kelas D Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keseimbangan kurva ISLM. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah ilmu ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Dinda Ayu Izmi, SE MAK. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian, teori, dan akan ada contoh soalnya ya. Kurva IS atau investment saving yaitu kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga atau interest rate dan pendapatan nasional atau output yang menjaga keseimbangan di pasar barang. Dikembangkan oleh John R. Hicks 1937 sebagai penyederhanaan dari teori John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest and Money 1936. Kurva ini menjelaskan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Titik keseimbangannya akan tercapai saat permintaan agregat sama dengan output dan permintaan uang sama dengan penawaran uang. Selanjutnya ada dasar teoritis. Kurva IS berasal dari keseimbangan pasar barang. Maka persamaannya adalah Y sama dengan C. Y dikurang T ditambah I dalam kurung R ditambah G, di mana Y adalah pendapatan nasional, C konsumsi atau fungsi disposable income, T adalah pajak, I investasi atau fungsi dari tingkat suku bunga, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Keseimbangan terjadi ketika total permintaan agregat sama dengan output. Selanjutnya ada persamaan dasar. Fungsi permintaan agregat. Agregat sama dengan konsumsi ditambah investasi tambah pengeluaran pemerintah ditambah eksponeto. Diasumsikan bahwa pengeluaran pemerintah dan pajak eksogen ditentukan oleh pemerintah, maka persamaan keseimbangan pasarnya adalah pendapatan nasional sama dengan C0 ditambah C, Y dikurang T ditambah I0 dikurang BI ditambah G. Kurva IS memiliki kemiringan negatif karena ketika suku bunga naik, investasi turun sehingga output menurun. Bentuk dan kemiringan kurva IS. Kurva IS miring ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah karena saat suku bunga turun, investasi akan meningkat. Peningkatan investasi ini menyebabkan peningkatan permintaan agregat sehingga output akan naik. The downward slope of the S-curve reflects the inverse relationship between interest rate and the level of income that equilibrates the goods market. Mankiw 2019 Macroeconomic. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva. Kurva IS dapat bergeser akibat perubahan komponen permintaan agregat selain suku bunga. Lalu kenaikan pengeluaran pemerintah dapat menggeser IS ke kanan. Kenaikan pajak menggeser IS ke kiri. Peningkatan kepercayaan investasi swasta menggeser IS ke kanan. Interpretasi ekonomi. IS menjelaskan bagaimana sektor real, barang dan jasa merespon perubahan suku bunga, di mana jika suku bunga tinggi, biaya investasi akan meningkat. Investasi turun, maka output akan menurun. Jika suku bunga rendah, investasi meningkat dan output akan meningkat. Selanjutnya, apa sih peran kurva IS dalam model ISLM? Kurva IS digabungkan dengan kurva liquidity preference money supply untuk menentukan keseimbangan makroekonomi jangka pendek, yaitu tingkat output dan tingkat suku bunga. Kurva IS adalah alat utama dalam analisis makroekonomi untuk memahami hubungan antara sektor real dan sektor moneter. Memahami kurva ini memudahkan dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif, terutama dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Selanjutnya ada contoh soal.
Diketahui fungsi dalam perekonomian sebagai berikut. Konsumsi sama dengan 200 tambah 0,7 ya dikurang T. Investasi 180 dikurang 15R. Pendapatan pemerintah 220 dan pajaknya adalah 180. Ditanyakan, tentukan fungsi S dari perekonomian tersebut. Jawab, saya akan menggunakan rumus agregat. Y atau pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi tambah pendapatan pemerintah, lalu substitusi. Maka Y 200 ditambah 0,7Y dikurang 126 tambah 180 kurang 15R ditambah 220. Y dikurang 0,7Y sama dengan 200 dikurang 126 ditambah 180 ditambah 220 dikurang 15R. 0,3Y sama dengan 474 dikurang 15R. Y sama dengan 474 dikurang 15R dibagi 0,3 sama dengan 180 kurang 50R. Maka fungsi S-nya adalah 1580 dikurang 50R. Dalam grafik ini, sumbu Y adalah suku bunga dan X adalah pendapatan nasional. Kurva miring negatif karena saat suku bunga turun, investasi akan naik, lalu permintaan agregat akan naik, dan pendapatan akan naik. Kurva LM atau Liquidity Preference Money Supply. LM menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di mana pasar uang berada dalam keseimbangan. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang. Kurva LM menunjukkan besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. Maka fungsi penawaran diasumsikan sebagai berikut. Penawaran uang yang dimaksud adalah jumlah uang kartal dan giral yang beredar di masyarakat. Pemerintah dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui kebijakan moneter. Dengan demikian, penawaran uang merupakan variabel yang eksogen. Fungsi permintaan uang sebagai berikut. L sama dengan KY ditambah M0 ditambah MI. L sama dengan KY ditambah permintaan uang di saat tingkat bunga 0 ditambah tingkat bunga. Berdasarkan fungsi permintaan dan penawaran uang, maka fungsi LM adalah L sama dengan MS, KY ditambah M0 ditambah MI sama dengan MS. KY sama dengan MS dikurang M0 dikurang MI. Y sama dengan MS dikurang M0 dibagi K. M dikurang MI dibagi K. Selanjutnya, deviasi kurva LM. Perekonomian suatu negara mengalami peningkatan permintaan uang karena kemajuan teknologi keuangan yang mempermudah transaksi. Fungsi permintaan uang berubah dari L sama dengan 0,25Y dikurang 10I menjadi L sama dengan 0,4Y dikurang 10I. Di sisi lain, jumlah uang beredar tetap 500 dan harga tetap 1. Ditanyakan, turunkan persamaan kurva LM sebelum dan sesudah perubahan dan gambar deviasi kurva LM akibat perubahan dan permintaan uang. Jawabannya, kurva LM semula M per P sama dengan L, Y dikali I dengan 500 dan P1, maka M per P sama dengan 500. Sebelum perubahan, 500 sama dengan 0,25Y dikurang 10I. 10I sama dengan 0,25 dikurang 500. I sama dengan 0,25Y dikurang 50. Sesudah perubahan, 500 sama dengan 0,4Y dikurang 10I. 10I sama dengan 0,4 minus 500. I sama dengan 0,04Y dikurang 50. Jadi kurva LM awalnya adalah I 0,025Y dikurang 50. Berikut kurva LM setelah deviasi karena peningkatan permintaan uang. Investasi sama dengan 0,04Y dikurang 5. Garis biru adalah kurva LM awal,
dan garisnya lebih datar. Garis merah mempergerakkan LM baru dan garisnya lebih curam dan bergeser ke kiri atau ke atas, karena mencerminkan bahwa untuk tingkat pendapatan yang sama, suku bunga harus lebih tinggi agar pasar uang tetap seimbang setelah permintaan uang meningkat. Perhitungan matematis, misalnya parameter A sama dengan 0,5, B sama dengan 1,0, real money supply atau M per P sama dengan 100, real money income 200, maka suku bunga keseimbangannya adalah investasi sama dengan 0,5 per 1,0 kali 200 dikurang 100 per 1,0 sama dengan 100 dikurang 100 jadi 0, yang artinya pendapatan real 200. Suku bunga akan menjadi 0% agar permintaan dan penawaran uang seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Fungsi permintaan uang adalah L sama dengan L1 ditambah L2, lalu L1 sama dengan KY dan L2 sama dengan M0 ditambah MI, L sama dengan KY ditambah M0 sama dengan MI. Fungsi penawaran uangnya adalah MS. Fungsi keseimbangan pasar uang atau fungsi LM ditandai oleh L sama dengan MS, KY ditambah M0 ditambah MI sama dengan MS. Fungsi LM menjadi KY sama dengan MS dikurang MO ditambah MI menjadi Y sama dengan MS sama dengan MO per K ditambah M per K dikali I. Berdasarkan fungsi tersebut dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi LM. Jumlah uang yang beredar, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi, kepekaan yang permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga terhadap pendapatan, kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga bila terjadi perubahan jumlah uang beredar, mengakibatkan LM bergeser ke kiri atau ke kanan secara sejajar dengan kurva, dan arah garis kemiringan kurvanya akan tetap sama. Selanjutnya ada contoh soal permintaan uang untuk transaksi sama dengan L1 sama dengan 0,25, permintaan uang untuk spekulasi L2 sama dengan 500 dikurang 250 I, penawaran uangnya 1.200 triliun. Ditanyakan fungsi LM dan gambarkan grafiknya. Jika jumlah uang beredar naik jadi 1.600 triliun, tentukan fungsi LM yang baru dan gambarkan. Jawabannya, tentukan dahulu fungsi total permintaan uang. L sama dengan L1 ditambah L2 sama dengan 0,25Y ditambah 500 dikurang 250I. Keseimbangan pasar uang adalah L sama dengan MS 0,25Y ditambah 500 dikurang 250I sama dengan 1.200. Maka Y adalah 0,25Y sama dengan 1.200 dikurang 500 ditambah 250I. Y sama dengan 700 ditambah 250I per 0,25 sama dengan 2.800 ditambah 1.000I. Fungsi LM awal. Y sama dengan 2.800 ditambah 1.000I. Jika MS 1.600, maka 0,25 ditambah 500 dikurang 250I sama dengan 1.600. 0,25Y sama dengan 1.100 ditambah 250I. Y sama dengan 440. Fungsi LM baru. Y sama dengan 4.400 ditambah 1.000I. Kurva LM akan bergeser ke kanan secara paralel. Sekian pemahaman materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang tepat dalam penyampaian dari materi tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat.